Shalom saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Selamat bertemu kembali bersama kami dalam ibadah online. Kami menjemput setiap kamu yang ada di rumah, di mana saja kamu berada pada pagi hari ini. Mari sama-sama beribadah bersama kami. Kita menaikkan setiap pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan jangan lupa kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Jangan lupa ambil buku nota Anda supaya kita boleh membuat renungan setiap harinya. Mari kita mulakan sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita. Haleluya. Shalom. Selamat beribadah kembali di ibadah online. Dan hari mari kita bangkit dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita katakan bangkit dan kita serukan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amen. Kita nyanyikan dari mulanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Amen. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Dari nama Yesus itu berkuasa. Amen. Oleh itu apabila kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka mukjizat akan terjadi. Amen. Mari kita percaya dan kita nyanyikan sama-sama dan kita katakan nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Amen. Nyanyikan sama-sama bersama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Amen. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Jesus. Haleluya. Bapa, hanya satu hal yang kami rindukan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk beribadah di dalam rumah-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau ya Tuhan, kami menikmati ya Tuhan. Kami memiliki sukacita Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari datang Tuhan. Lawati kami. Thank you Lord. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya Tuhan, hanya satu hal yang kami minta, untuk berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berdiam di dalam hadirat Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan ada di dalam baik-Mu Bapa. Thank you Jesus. Oh, kami rindu. Thank you Lord. Katakan sama-sama. Lebih baik satu hari
Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah kekuatan jiwaku. Hatiku berasa tenang Tuhan ketika berada di dalam hadirat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu lautan Engkau. Mari jamah hati kami. Haleluya. Kami rindu kekuatan di jiwaku, haleluya. ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bersungguhku di kaki-Mu, Yes Lord. rasakan hadirat, Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. takkan melepaskan-Mu, Yes. Kau cahaya bagiku. Sama-sama katakan. Kami rindu semua hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Kami serahkan. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, kami serahkan hidup kami. Hallelujah. Thank you Jesus. Engkaulah kekuatanku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, Yes Lord. ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, Kami tak mau takkan melepaskan-Mu Tuhan. melepaskan-Mu, Kau cahaya
sempurnakan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan Yesus. Disempurnakan, senantiasa disempurnakan selalu Tuhan. Jadikan kami Tuhan bencana yang siap dibentuk. Jadikan kami alat Tuhan di dalam rumah-Mu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bantulah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sama-sama kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan Yesus. Oh, disempurnakan selalu. Haleluya. Oh, jadikan ku alat di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau jadi, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Di setiap jalan kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami kembalikan setiap pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini ke atas tangan Engkau Tuhan. Tuhan, mari Kau terima dengan tangan yang terbuka Tuhan. Pimpin Tuhan setiap di antara kami Tuhan, ibadah kami Tuhan, setiap di antara kami yang berada di sini Tuhan pada pagi hari ini, yang mendengarkan ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan hati kami terbuka untuk mendengar firman-Mu Tuhan, agar setiap di antara kami Tuhan akan menerima firman-Mu Tuhan, dan setiap di antara kami Tuhan akan ya Tuhan, oh Tuhan, diberkati oleh firman-Mu Tuhan, agar ya Tuhan setiap pengajaran lewat firman Engkau Tuhan akan kami, oh Tuhan, perlakukan ya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, supaya kami dapat ya Tuhan diberkati Tuhan. Kami serahkan semua ini ke atas tangan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom dan puji Tuhan, bertemu kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini.
Dan saya mau katakan terima kasih kepada tim pujian penyembahan yang telah membawa satu pujian yang begitu indah, memberkati sampai kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kita boleh menyembah Allah kita yang begitu luar biasa dan hidup, yang sentiasa mendengarkan puji-pujian kita, malahan Dia yang bersemayam atas puji-pujian setiap umat Tuhan. Haleluya. Saya yakin, saya percaya kamu telah diberkati sepanjang minggu yang lalu, dan saya juga percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kamu akan diberkati dengan luar biasa lagi dalam minggu yang akan datang ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita lihat kepada 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 15. 2 Raja-Raja pasal 5 1 sampai 15. Saudara, dalam dunia pada hari ini, dalam keadaan yang lockdown ini, kita perhatikan bahwa pelbagai bisnes mulai diberhentikan, dan ia menyebabkan kesan-kesan negatif kepada ekonomi globalnya. Malahan negara-negara masing-masing terjejas kerana banyak perniagaan perlu diberhenti kerana COVID-19 yang begitu mengancam sampai menyebabkan setiap negara perlu membuatkan satu sistem yang menghentikan setiap operasi pergerakan maupun segala bisnes untuk bergerak dengan lancar, dan ia menyebabkan kesan-kesan ekonomi yang rundown, yang mulai jatuh. Tapi kita juga waktu yang sama kita diizinkan dengan membuka kedai-kedai supermarket supaya kita boleh membelikan bahan-bahan, barang-barang seharian untuk kita makan, untuk kita masak dan sebagainya, saudara. Dan saya percaya dan saya telah melihat kamu juga telah perhatikan virus ini begitu luar biasa hebat sampai lock the whole global. Dia menghentikan seluruh pergerakan dunia pada waktu baru-baru ini. Tapi saya mau katakan bahwa saya percaya bahwa walaupun dunia lockdown, tetapi Tuhan tidak boleh lockdown. Walaupun dunia lockdown, tetapi bukannya Tuhan. Amin. Tuhan kita luar biasa, Dia El Shaddai, Dia maha luar biasa. Walaupun komunitas masyarakat telah terjejas dengan pelbagai rasa kebimbangan kerana kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan seharian, kehilangan segala hal yang mereka pernah miliki selama ini gara-gara segala lockdown ini, saudara, yang memberi satu impact yang besar kepada setiap masyarakat. Tetapi saya mau memberi satu kejaminan kepada jemaat Tuhan pada hari ini bahawa Tuhan tidak di lockdown, Tuhan tidak boleh diberhentikan, sebab Dia El Shaddai, Dia pencipta alam semesta. Haleluya. Saya mau berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini supaya Allah memberkati saudara dengan luar biasa lewat firman Tuhan ini supaya kita dijamah. Bila saya sedang merenungkan petikan ini 2 Raja-Raja, saya sedang melihat bahwa Tuhan sedang membuat sesuatu yang indah untuk saudara. Amin. Saya percaya waktu saya sedang merenungkan petikan ini, saya sedang melihat Tuhan sedang membuat sesuatu untuk saudara dijamah oleh Tuhan. Waktu yang sama, saudara, kita juga mau mempersiapkan diri untuk siap untuk menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Dan dalam petikan ini bila kita perhatikan, kita akan melihat beberapa perkara yang sangat menarik untuk kita bisa aplikasi dalam kehidupan kita sehari-harian. Saudara, kita sedang bergerak menuju ke akhir zaman. Dan saya berdoa supaya jemaat Tuhan akan mengambil langkah yang serius supaya kita akan membuat persiapan supaya siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena apa? Banyak lagi perkara kita belum diselesaikan. Banyak lagi perkara, tugas yang perlu kita laksanakan. Jadi sebelum Tuhan datang kali kedua, bila kita membuat segala persiapan untuk Tuhan, satu, kita mengerjakan segala pekerjaan yang dipercayakan kepada kita untuk Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Saudara, sebelum saya bawa firman Tuhan, saya bawa kamu satu cerita yang singkat. Ada seorang anak muda yang begitu suka dengan tanaman-tanaman. Jadi apa yang dia buat adalah dia mengambil pasu dan mentanam tanaman ini, dan dia mulai menjaga dengan begitu baik. Oleh karena dia begitu mengasihi tanaman ini, apa yang dia buat, dia takut akan perusak-perusak yang boleh merosakkan tanaman ini. Apa yang anak muda ini buat, dia ambil tanaman itu
letak dalam satu kotak dan ditutup kotak itu supaya tidak dijajasi oleh perosa-perosa tanaman yang bisa merosakkan tanaman tersebut. Lepas 3-4 hari, 5 hari kemudian dia mulai melihat kotak itu, bagaimana kondisi tanaman tersebut. Saudara, dia akan terkejut karena tanamannya agak layu dan sudah mau hampir mati. Saudara, ini adalah kondisi kita pada hari ini. Bila kita mulai meletakkan diri depan kita dalam keadaan yang ketakutan. Saudara, tadi saya bilang kesan-kesan COVID ini membawa satu lockdown kepada seluruh dunia secara global. Tetapi saya mau katakan pada pagi hari ini bahwa oleh karena kita terlalu bimbang, kita terlalu khawatir kehilangan ekonomi, kita bimbang tentang kehilangan pekerjaan, saudara, kita mulai terlalu rasa ketakutan sampai kita menutupi depan kita ini. Kita mulai mencari perlindungan yang kita boleh cari, kita mulai mencari pelbagai cara-cara untuk kita mendapatkan pendapatan. Dan dalam proses seperti ini kita mulai lupa akan seperti anak muda ini yang mentanamkan tanaman dalam kota itu, saudara. Kota itu tanamannya mati karena tidak menerima sumber tenaga matahari. Dalam depan saudara dan saya, kita perlukan sumber kekuatan daripada Tuhan. Sebab tanpa kekuatan Tuhan, saudara dan saya tidak boleh buat apa-apa. Kita memerlukan Tuhan, kita perlukan campur tangan Tuhan. Bahwa saya yakin bahwa bila Tuhan mulai campur tangan, bila Tuhan angkat tangannya kepada kita, itu saudara, saya percaya segala halangan, segala tantangan, segala penyakit yang datang dalam hidup kita akan hilang bila Yesus berdiri di dalam hidup kita ini. Bila Tuhan datang, tidak ada kuasa lain yang boleh menandingi ataupun melawan dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita akan perhatikan pada petikan ini. Apa yang kita akan perhatikan adalah bagaimana cara Tuhan bekerja. Tadi saya berikan tema pagi saya ini adalah bahwa dunia lockdown tetapi bukan Tuhan. Dunia lockdown tetapi bukan Tuhan. Nah, kita akan perhatikan daripada petikan ini bagaimana Tuhan mulai berkarya dengan luar biasa sampai ia mulai membawa satu perubahan ataupun cara Tuhan yang agak indah dalam hidupan kita secara pribadi. Coba kita lihat dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Saudara, yang pertama adalah Tuhan berkarya dengan cara yang unik. Tuhan bekerja dengan cara yang begitu luar biasa. Sesuatu yang sukar untuk kita membuat andaian. Jadi kembali kepada tema saya adalah dunia lockdown tetapi bukan Tuhan lockdown. Jadi Allah bekerja, kadang-kadang cara Tuhan bekerja kita enggak mengerti. Ada seseorang katakan seperti ini, dikata ketika hari-hari yang kita lalui itu tidak seperti yang kita inginkan, saudara. Mungkin berlakunya malapetaka, mungkin berlakunya kecelakaan, accident sebagai saudara. Kita mulai tanya Tuhan, mengapa Tuhan hal ini berlaku? Jadi cara spontan kita punya reaksi adalah tanya Tuhan, mengapa hal ini terjadi Tuhan? Daripada kita bertanya kepada Tuhan adalah apa yang Tuhan mau sampaikan melalui peristiwa ini. Ini kata seorang individu, seorang hamba Tuhan, dan saya percaya secara umumnya kita bereaksi kepada perkara yang pertama itu bersoal kepada Tuhan, bukan kepada apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui situasi ini. Contoh COVID-19, apa yang sedang Tuhan mau ajar kepada kita lewat COVID-19. Nanti kita akan lihat apa yang Tuhan sedang sampaikan. Saya mau menyiapkan khotbah ini, apa yang Tuhan bicara kepada saya dan apa yang saya mau Tuhan sampaikan kepada jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Jadi sebagai umat Tuhan, saudara, kita mungkin harapkan perkara-perkara yang indah, kadang-kadang ia tidak berlaku seperti yang kita inginkan. Karena tadi kembali kepada Yesaya 55 dikatakan rancangan kita dengan rancangan Tuhan jauh sekali perbezaan. Dan jalan kita dengan jalan Tuhan pun berbeda. Jadi cara Tuhan bekerja unik, cara Tuhan melayani kita unik, cara Tuhan membuat perkara-perkara yang hebat pun unik. Haleluya. Nah, daripada 2 Raja-Raja pasal 5 kita akan perhatikan beberapa hal untuk kita buat sedikit penilaian ataupun kita buat sedikit renungan. Saudara,
hingga hari ini penyembuhan tetap nyata, ataupun penyembuhan masih wujud. Amin. Sampai dalam dunia hari ini, dalam dunia modern, walaupun kita dalam dunia teknologi yang begitu hebat, punya device, memiliki komunikasi yang luar biasa, macam mana pun saudara kita memiliki dunia yang modern ini, penyembuhan masih wujud hingga hari ini, sebab Allah kita itu hidup. Amin. Haleluya. Kenapa saya katakan ini? Karena apa? Saudara, melalui doa, melalui handphone kepada seseorang yang sakit, bila kita mendoakan lewat handphone, dia boleh sembuh. Bila kita mendoakan melalui Zoom ataupun online dalam kelompok sel ataupun lewat ibadah mungkin mesbah doa, saudara, saya percaya bila kita mendoakan walaupun ia secara online, Tuhan mendengar doa itu dan Tuhan menjawab permohonan kita ini. Amen. Haleluya. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu luar biasa, dia menyembuhkan. Petikan ini mengatakan tentang seorang Naaman, seorang panglima Raja Aram. Saudara, dia ini seorang yang luar biasa hebat, tetapi masalah dia adalah dia ada sakit kusta, kata firman Tuhan. Dan ayat 2 dengan 3 mulai mengatakan bahwa mereka ini sudah mentawan salah satu gadis waktu mereka menawar orang Israel kembali. Salah satunya adalah seorang anak perempuan Israel dibawa ke tempat Aram ini, di mana anak perempuan ini bekerja sebagai hamba kepada istri Naaman. Itu kata firman Tuhan dalam 2 dengan 3. Dan ayat 3 membawa satu info yang sangat begitu menarik bagi saya. Dikatakan bahwa saudara, anak ini mulai menyampaikan tentang Allah Israel kepada Naaman. Ini adalah satu reaksi seorang pembantu rumah, seorang hamba, seorang budak tempat itu, tapi dia ingin membawakan kabar baik Yesus kepada tuannya. Saudara, kalau baca dalam Matius 5, 13-14 dikatakan bahwa kita, kata Yesus, kita adalah terang, kita adalah garam. Amin. Haleluya. Nah, begini, dengar jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, dimana lepas saudara berada pada hari ini, di rumah, di negara lain saudara berada, itu bukan pokok persoalannya. Adalah yang penting adalah saudara tetap menjadi garam, karena garam bawa impact, garam bawa satu rasa yang begitu indah kepada makanan. Saudara, jadilah terang kepada dunia, berarti terang bawa memberi sinar kepada kegelapan dunia hari ini. Jadi sebagai umat Tuhan, saya percaya bila kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, tidak kira di mana saudara berada, tidak kira di mana saudara sedang dilokasikan oleh Tuhan secara ilahi, jadilah garam, jadilah terang untuk Tuhan. Anak muda ini dia tidak terpikir, tapi dia mulai memproklaim, dia mulai mengisytiharkan, dia memperkenalkan Allah Israel kepada Naaman yang sakit, yaitu sakit kusta. Zaman Naaman ini, penyakit kusta ini tidak ada obat untuk penyembuhan. Seperti hari ini COVID-19 tidak ada vaksin, right? Tidak ada obat untuk menyembuhkan. Saudara, waktu zaman ini Naaman ini, waktu zaman Elisa ini, pada zaman dulu ini tidak ada obat untuk menyembuhkan sakit kusta. Mereka yang penyakit sakit kusta ini hanya hidup dengan, mereka diisolasikan, mereka hidup dengan hidup mereka sebagai seorang penyakit kusta dan mati seperti itu. Atau ada yang kebetulan sembuh, mungkin mereka sembuh. Kebanyakan yang tidak disembuhkan, ramai mati dengan sakit kusta. Nah, dalam dunia memiliki media sosial begitu hebat pada hari ini, saudara, kita bisa menyampaikan Injil kepada orang yang belum kenal. Anak muda ini tinggal di rumah Naaman, membawa kabar baik. Saudara, kita pada hari ini dengan memiliki Facebook ataupun Insta ataupun kita punya website atau blog kita pakai, saudara, kita bisa membawakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan supaya mereka boleh kenal siapa itu Kristus. Jadi pakaikan segala kita punya media sosial ataupun segala teknologi kita pada hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amen. Saudara, kenapa tadi saya katakan Allah itu unik, cara dia bekerja dia akan unik. Nah, kalau lihat dalam Keluaran 14 dikatakan bahwa Tuhan membelah Laut Merah. Wow, that's fantastic. Waktu Israel sudah dekat di tempat tidak ada disebut jalan mati, dikatakanlah dikejar oleh askar-askar orang-orang Firaun kejar, saudara, bangsa Israel begitu ramai ini, mereka tiba di tempat Laut Merah, mereka nggak tahu mau pergi mana, kiri, kanan, ke depan pun tidak boleh. Nah,
Allah kita Allah yang unik caranya bekerja. Dan waktu itulah dia membelah Laut Merah. Waktu itulah mereka baru tahu Tuhan bisa membelah Laut Merah. Sebelum itu Tuhan tidak kasih informasi kepada mereka bahwa dia akan membelah laut tersebut. Tepat pada waktunya. In God's timing. Tepat pada waktu Tuhan dia membelah Laut Merah. Kalau perhatikan dalam Matius 8 ayat 26, dia katakan bahwa Yesus meredakan badai. Waktu dia dengan murid-muridnya, datangnya badai menimba kepada mereka sampai mereka agak seperti mau tenggelam. Saudara, dia mulai bangkit, dia menghardik angin. Cara yang bekerja agak unik. Malahan perkataan dia itu dituruti oleh badai angin yang melanda pada waktu itu. Kalau perhatikan dalam Kejadian 6 dan 7, saudara, Tuhan membawa air banyak begitu besar menutupi bumi waktu zaman Nabi Nuh. Nah, cara Allah bekerja sangat luar biasa, unik sekali. Jadi luar kita punya pola pikiran. Jadi bila Naaman datang kepada posisi untuk disembuhkan ini, saudara, anak perempuan ini dia punya status sosial dengan Naaman adalah sangat berjauh karena ini adalah seorang pembantu rumah ataupun seorang hamba. Ini adalah seorang perwira atau panglima yang hebat. Tetapi dalam situasi itu pun, saudara, Tuhan pakai anak kecil ini. Jadi soalnya di sini adalah bukan status sosial kita. Ia bukan tentang pendidikan kita. Ia bukan tentang pengetahuan kita. Saudara, yang penting saudara punya hati untuk melayan Tuhan. Saudara punya hati untuk menginjili. Itulah waktunya Allah pakai saudara dengan luar biasa. Coba kita lihat 1 Korintus 1:27-28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Berarti Tuhan bekerja dengan cara yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan memakai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berpengaruh, orang-orang yang tidak kuat, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, siap untuk dipakai Tuhan sebab dia bekerja dengan cara yang unik sekali. Bila kita mengizinkan kita meletakkan hidup kita di bawah kaki Kristus, Roh Allah akan pakai kamu dengan luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Yang pertama, saudara, Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa, cara yang unik. Tidak kiralah apa kita punya status, tadi saya bilang, saudara, mari kita ubah kita punya pola pikiran, biar kita membiarkan Tuhan berkarya dengan luar biasa. Karena tidak ada suatu kuasa pun yang boleh menghentikan kuasa Tuhan yang memakai saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, bukan sekadar Tuhan berkarya dengan unik untuk menyembuhkan, tetapi Tuhan juga berkarya dengan cara yang indah, yaitu mujizat berlaku saat kita merendahkan diri. Coba kita lihat ayat 10 dan ayat 11 dalam 2 Raja-Raja 5 ini. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangan ke atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Saudara, cara pikiran Naaman dengan cara pikiran Tuhan, cara pikiran Elisa berlainan. Cara Tuhan bekerja tadi saya bilang unik. Yang kedua, Tuhan untuk memperoleh penyembuhan, kita memerlukan kerendahan diri. Di sini Naaman mulai rasa seperti kurang diberikan penghormatan. Coba perhatikan dalam petikan ini, saudara, Elisa tidak keluar bertemu dengan Naaman face to face. Apa yang mau disampaikan oleh Elisa adalah bahwa di hadapan Tuhan, orang kaya atau orang miskin,
orang yang punya status yang lebih tinggi ataupun yang rendah, di hadapan Tuhan sama saja. Haleluya. Tidak kira kamu adalah seorang raja atau seorang pekerja yang paling rendah sekali, di hadapan Tuhan kita akan sama. Saudara, itu yang disampaikan Elisa kepada Naaman bahwa di hadapan Tuhan dia sih. COVID-19, kata orang di sini kan, kalau kita melihat di TV semuanya, COVID-19 tidak melihat suku, kaum, bangsa, usia. Semua orang yang melanggar SOP ataupun tidak mengikuti peraturan dunia kerajaan negara masing-masing, saudara, kita jangkiti dengan COVID-19. Berarti ia tidak melihat usia, tidak lihat kaum, tidak lihat apapun. Dalam ayat 12 dikatakan bahwa saudara, Naaman ini mulai memberikan satu usulan, dicadangkan bahwa di dalam tempat dia itu adanya satu lagi sungai yang lebih baik. Dikatakan, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Nah, listen. Naaman sedang mempromosikan sungai untuk dipulihkan di tempat bukan kawasan Israel. Lokasi dua sungai ini bukan di kawasan Israel. Tetapi Elisa mempromosikan Allah Israel akan menyembuhkan di tanah Israel, itu di sungai Yordan. Jadi di antara mereka dua ini adanya pandangan yang berbeza dan adanya sedikit masalah status, adanya sedikit masalah ketersinggungan, tetapi penyembuhan akan terjadi bila kita merendahkan diri hadapan Tuhan untuk lawatan Tuhan. Tetapi kata ayat 13 mengatakan bahwa lepas pegawai-pegawainya memujuk dia, aduh ya udahlah Naaman, pergi sajalah ke sungai Yordan, tenggelamkan 7 kali, pasti akan sembuh. Nah, lepas mereka menggalakkan dia, saudara, ini Naaman ini mulai pergi ke sana dan dia tenggelamkan 7 kali. Dan kata firman Tuhan, Allah menyembuhkan Naaman. Situasi yang saya boleh pakai dalam cerita lain adalah seperti ini, dalam Yohanes 9, 1 hingga 7. Orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Dan bila kita perhatikan dalam petikan ini, saudara, Yesus datang kepada orang buta ini, dikatakanlah itu satu, dikatakan dari lahir dia adalah buta dan dia mulai mencari penyembuhan. Dan Yesus bertemu dengan orang buta ini. Dan apa yang terjadi lepas ayat yang ke-5 dikatakan, ayat 5 berkata dalam Yohanes 9:5 mengatakan, aku adalah terang dunia, kata Yesus. Lepas ayat 5 masuk ke ayat 6 dikata, setelah mengatakan seperti ini, dia meludah ke tanah, kata firman Tuhan. Dan dia mulai mengoles itu tanah itu dengan ludah dia dan menyapukan mata orang buta ini. Cara Tuhan bekerja unik, tetapi unique humbleness, humility. Saudara perlukan kerendahan diri untuk memperoleh penyembuhan. Saudara, orang buta ini pastinya terkejut, walaupun dia tidak boleh melihat, tapi pasti dia mendengar orang meludah. Jadi mungkin boleh rasa sepertinya kurang aman dengan cara Yesus bekerja, yaitu bukannya meletakkan tangan kepada mata untuk menyembuhkan, bukan berbicara untuk menyembuhkan, tetapi apalagi dia pakai sedikit langkah ekstrim dan menjijikkan setiap individu. Dia meludah dan dia mengambil tanah itu dengan ludah itu, menyapu kepada ini. Nah, listen. Orang buta ini berdiri di depan Yesus, tidak bergerak, tidak mengatakan apa-apa. Selama Yesus membuat perkara ini, meludah dan membawa tanah itu ke matanya, dia mendiamkan diri. Why? Only one reason, dia memerlukan penyembuhan. Dia diamkan diri hanya karena dia perlukan penyembuhan. Kata kita daripada lahir dia buta. Dalam petikan ini kita memberitahu kepada kita informasi bahwa berapa usia dia. Mungkin sudah dewasa, mungkin 30-an, mungkin 40-an. Saudara, dia sudah buta, bertahun sudah buta. Saudara, dia mengharapkan, saya mau lihat sekurang-kurangnya lah. Tidak kisahlah pakai ludah, ya, pakai apa. Yang penting saya mau disembuhkan. Jadi untuk kita dipulihkan, saudara-saudari, kadang-kadang kita memerlukan kerendahan diri. Tidak boleh mengikut pada status kita ini. Seperti nama tadi pun, dia mau ke sungai Yordan, dia pikir seperti, kenapa tidak ambil dua sungai yang lebih baik daripada Yordan. Dan orang buta ini
tidak bergerak, tetapi dia mungkin dalam pikiran, dia mungkin terpikir, mengapa ini ludahi tidak langsung bicara kepada saya untuk penyembuhan. Dan dalam kehidupan kita pada hari ini, kadang-kadang Tuhan bekerja dengan cara yang sangat unik, dan cara Allah membuat perkara-perkara yang indah untuk kehidupan kita ini. Saya percaya pandemik ini akan berakhir, amin. Saya percaya pandemik ini akan berakhir, tetapi firman Tuhan itu hidup. Allah itu hidup, walaupun dunia di lockdown, tapi Kristus tidak boleh di lockdown, tidak boleh. Jadi untuk kita memahami karya Tuhan, untuk kita dipersiapkan untuk rencana Allah, tadi saya bilang Tuhan sedang buat sesuatu untuk kita, untuk kita menikmati. Tuhan sedang membuat perkara-perkara baru untuk kita ini. Jadi untuk kita menikmati perkara ini, apa yang patut kita lakukan? Dua hal saya sampaikan. Yang pertama, bersedia untuk musim yang baru. Amin. Haleluya. Bersedia untuk musim yang baru. Bersedia untuk adapt new movement, untuk mengadaptasi pergerakan yang baru, saudara-saudari. Hari ini kita perlu membuatkan perkara yang tak biasa, kita perlu biasakan. Naaman harus paham bahawa Tuhan tidak bekerja dengan cara pikiran dia sendiri. Tuhan ada cara yang tersendiri. Jadi kita perlu siap untuk musim yang baru, karena saya percaya Tuhan sedang buat perkara-perkara yang baru untuk saudara. Tuhan sedang membuat perkara-perkara baru, dan apakah kita siap masuk ke dalam musim yang baru ini? Jadi dengan roh Tuhan, saudara akan menikmati. Dengan pimpinan roh Allah, saudara akan menikmati untuk masuk dalam the new season, untuk adapt the new movement, untuk menerima, mengadaptasi pergerakan yang baru ini dengan pimpinan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang lagi Tuhan perlu kita lakukan pada hari ini adalah bersedia untuk gelombang yang hebat. Haleluya. The new wave, gelombang yang baru akan datang. Apa yang akan dibuat oleh gelombang baru ini? Dia akan beri kita visi dan urapan yang baru. Dia akan beri kita gambaran yang jelas. Roh Allah mulai menjamah hati kita, mulai membetulkan hati kita supaya kita mulai dibangkitkan, memiliki hati yang mengejar hadirat Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, kita harus siap untuk gelombang yang hebat, gelombang yang baru. Karena saudara, kita bukan lagi tinggal di status sosial yang rendah atau tinggi. Bukan lagi alasan kita punya status, kita punya kondisi, bukan lagi alasan. Saudara lumpuh kah, saudara sakit kah, saudara tidak sakit kah, itu bukan alasan. Saudara miskin kah, saudara kaya kah, itu bukan alasan. Untuk alami gelombang yang hebat, yang baru ini, saudara harus memahami identitas saudara di dalam Kristus. Amen. Untuk menikmati gelombang yang baru ini, saudara harus kenal identitas saudara dalam Kristus. Bila saudara mengenali identitas dalam Kristus, saudara akan mulai percaya Tuhan bekerja dengan cara yang unik, dan Tuhan menyembuhkan orang yang merendahkan diri, Allah menjamah mereka. Jadi jemaat Tuhan, saya ingin mendorong kita pada pagi hari ini supaya kita percaya kepada Kristus. Tidak kiralah apapun sakit penyakit saudara pada hari ini, tidak kiralah apapun masalah saudara pada hari ini, tidak kiralah macam mana kondisi kamu pada hari ini, pada saat pagi hari ini, saya mau katakan kepada kamu, there's only one way, hanya ada satu jalan saja untuk memperoleh keselamatan, itu melalui Yesus Kristus. Kalau saudara percaya kepada itu, saudara akan memperoleh keselamatan, dan saudara akan siap untuk memasuki musim yang baru. Saudara akan siap untuk memasuki gelombang yang baru yang Tuhan sedang bekerja pada akhir zaman ini. Jadi jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri daripada segala ikatan kita ini, tanggalkan beban kita ini, buang tongkat-tongkat kita ini yang kita pakai untuk berjalan sebagai seorang sakit. Tinggalkan, biar Kristus menjamah kehidupan saudara dan diperbarui dengan melalui musim yang baru, melalui gelombang yang baru. Saudara siap untuk terima, saudara perlu buat persiapan untuk menikmati gelombang yang baru, untuk menikmati musim baru. Saudara, kita perlu membuat persiapan. Now is the time. Sekarang adalah waktunya membuat persiapan. Saudara pergi ke rumah, saudara duduk dalam kamar, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Minta Tuhan biar roh Allah bicara kepada kamu, supaya dia beri kita hikmat. Apa kelemahan kita,
apa yang perlu ditinggalkan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diperkuatkan. Biar Roh Allah bicara. Saudara, luangkan waktu untuk mendengar suara Tuhan. Jangan kita selalu bicara kepada Tuhan terus menerus. Diamkan diri di hadapan Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. For the new season, for the new wave, untuk gelombang yang baru, untuk menikmati musim baru, saudara harus mendengar suara dari Tuhan. Haleluya. Dua raja-raja ini, bila saya merenungkan petikan ini, ia tentang Naaman. Bila saya mulai membuat renungan tentang petikan ini, saya diberikan Tuhan tentang kata-kata ini. The new movement is coming soon. The new wave is coming soon. Musim baru akan datang secepat yang mungkin, dan gelombang yang baru akan datang secepat mungkin. But are you ready? Apakah saudara siap untuk menerima gelombang dan musim yang baru ini? Haleluya. Saya berdoa pada pagi hari ini supaya jemaat Tuhan diberkati dengan luar biasa, karena Yesuslah keselamatan, Dialah penyembuh hidupan saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Saya bersyukur buat segala firman yang telah kami dengar sebentar tadi. Saya yakin Tuhan pada pagi hari ini kami percaya bahwa Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, dan Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Bapa, saya berdoa supaya semua antara kami mulai menyiapkan diri kami untuk mengalami musim yang baru, untuk mengalami gelombang yang baru Tuhan, supaya kami akan diurapi, kami akan mulai menikmati apa yang Tuhan sudah pun persediakan bagi kami. Terpuji nama-Mu Yesus. Saya berkati seluruh jemaat Tuhan supaya kami waktu menantikan Tuhan, bila kami mendiamkan diri di hadapan hadirat Tuhan, mendengar suara Tuhan, untuk mengetahui apa isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau kami lakukan, apa yang Tuhan mau kami ubah. Seperti Nabi Nuh bila mendengar firman Tuhan, dia mendengar arahan dengan jelas. Berapa besar baterainya, berapa luas baterainya, berapa lebar baterainya, berapa komponen dalam baterainya. Semuanya dia mendengar, sehingga dia komplit. Dia menyiapkan dengan sempurna baterai itu. Saudara, seperti inilah saudara, kita perlu mendengar suara Tuhan untuk masuki dalam musim yang baru, untuk masuki dalam gelombang yang baru. Saudara harus mendengar apa kata Roh Kudus pada kita di hari ini. Haleluya. Bapa, saya mau juga serahkan pekerjaan kami, jemaat Tuhan yang sedang mendengar. Berkati hidupan rohani, hidupan kesehatan, hidupan ekonomi. Bapa, saya berdoa agar Tuhan Engkau El Shaddai yang luar biasa akan sentiasa menjamah dan mencukupkan segala keperluan umat Tuhan. Memberkati adalah aspek rohani, biarlah manusia rohani mereka diperkuatkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan mereka agar ia akan selalu sukses. Apapun usaha mereka Tuhan, biar Roh-Mu bekerja dengan luar biasa hingga segala usaha mereka tidak pernah gagal, malahan diberkati dengan penuh berkelimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, dan semua kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom, dan Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan sangat luar biasa pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Pastor Julian yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita sudah pun diberkati, biar Roh Kudus terus melawati kita lewat firman yang sudah pun disampaikan. Amin. Pagi ini kita ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah mengenai persembahan. Bagi kamu yang mau memberi persembahan, persepuluhan, pemberian misi, ataupun pemberian kasih, kamu boleh mengirimkan melalui akun gereja yang sudah pun tertera dalam screen Anda, atau dengan cara mengumpulkan uang kamu dalam satu sampul surat. Kamu boleh membawanya pada saat kita sudah pun mulai kembali beribadah ke gereja. Pengumuman yang kedua adalah kelompok sel online. Ya, kami menggalakkan saudara-saudari untuk mengikuti kelompok sel online ini. Kami percaya kamu akan diberkati. Seperti firman Tuhan mengatakan, jangan pernah menjauhkan diri kamu dari setiap persekutuan-persekutuan di gereja. Biar lewat kelompok sel ini kita akan lebih dikuatkan lagi melalui doa, melalui firman Tuhan, bahkan melalui setiap kesaksian ahli sel kita.
Bagi kamu yang mau mengikuti, kamu boleh message ketua sel kamu ataupun setiap pemimpin untuk mendapatkan ID ataupun password supaya kamu boleh mengikuti kelompok sel online. Pengumuman yang ketiga adalah pelayanan kanak-kanak. Kami juga menyediakan pelayanan kanak-kanak secara online ataupun WhatsApp. Para guru-guru sudah pun menyediakan video, cerita, soalan, ataupun ayat hafalan untuk setiap anak-anak di rumah. Harap setiap ibu dan bapak menggalakkan setiap anak-anak kita supaya mereka menonton setiap hari Sabtu pukul 8 malam. Pastikan setiap anak-anak kita di rumah mengerjakan tugas rumah mereka. Pengumuman yang keempat adalah mesbah doa. Ya, kami adakan mesbah doa setiap hari Isnin sampai hari Kamis pukul 8.30 malam, manakala Sabtu dan Ahad pukul 12 tengah hari. Kami menggalakkan setiap saudara-saudari untuk mengikuti ibadah doa ini. Doa orang benar besar kuasanya, amin. Ya, mari kita saling menguatkan satu sama lain melalui doa. Kita menaikkan setiap doa-doa kita setiap harinya. Oke, bagi kamu yang mau mengikuti, kamu boleh menghubungi setiap pemimpin gereja ataupun ketua dan penolong sel kamu untuk mendapatkan link. Pengumuman yang terakhir, Hari Bapa. Perayaan Hari Bapa diadakan 21 Jun Ahad hadapan dalam ibadah online. Kami mau menghargai setiap kaum bapak dalam ibadah bahasa Malaysia ataupun setiap kaum bapak yang mengikuti ibadah online bersama dengan kami. Jangan sampai ketinggalan, pastikan kamu mengikuti perayaan Hari Bapa Ahad hadapan. Oke saudara-saudari terkasih, itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Jumpa kamu lagi Ahad hadapan pukul 10 pagi. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menaikkan setiap pujian dan penyembahan. Sampai jumpa lagi. God bless you.